Cerita film ini dibuka layaknya Conjuring normal. Ed dan Lorraine sedang membantu sebuah keluarga yang anaknya kerasukan. Namun kejadian lantas ngegas menjadi lebih menakutkan lagi ketika iblis yang merasuki si anak pindah ke abang-abang pacar kakak si anak. Aftermath dari kejadian tersebutlah yang ternyata jadi fokus konflik cerita. Ini bukan lagi cerita tentang keluarga dan rumah baru berhantu mereka. Jadi sepulangnya dari TKP, si abang-abang yang bernama Arnie Johnson itu merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Dia merasa telah diserang oleh setan. Padahal aslinya Arnie telah membunuh seseorang. Arnie ditangkap polisi dan hendak dihukum mati. Ed dan Lorraine harus mengungkap kasus kesurupan tersebut secepatnya. Karena hanya mereka berdua yang percaya bahwa yang membunuh itu sebenarnya bukan Arnie. Dan ternyata kasus itu lebih gede daripada sekedar kesurupan. Dan lagi, semua itu harus dilakukan sambil berurusan dengan penyakit jantung yang diderita oleh Ed. Kali ini pasangan Demon Buster kita mungkin akan terpisah selamanya. The Conjuring: The Devil Made Me Do It adalah sequel kedua dari The Conjuring dan sequel ke-8 dari Conjuring Universe. Tentu saja bukan setan yang nyuruh mereka bikin film ini. Do it, made them do it. Begitulah adanya industri. Suka atau tidak, kita harus ngakuin bahwa franchise atau movie universe gede itu bikinnya nggak gampang. Paling nggak ada dua cara melakukannya. Pertama, kasih wahana yang itu terus dan duduk santai mengeruk cuan sambil menyaksikan kualitas kreasi kita semakin lama semakin menurun. Atau kedua, mencoba untuk mengemulasikan sesuatu yang baru, mengambil resiko untuk dianggap sedikit berbeda, tapi sekaligus juga berjuang menjaga hati kreasi kita tersebut tetap ada pada tempatnya. Conjuring ketiga berjalan di garis batas dua cara tersebut. Michael Chaves yang menggantikan posisi James Wan sebagai sutradara berhasil memvisualkan adegan-adegan horor yang sehati dan sejiwa dengan film-film pendahulunya. Chaves berhasil memenuhi ekspektasi studio dalam membuat adegan horor tersebut jadi komersil, alias sesuai dengan selera mainstream. Kita akan lihat adegan kesurupan yang bombastis. Kita juga nanti bakal ngelihat ada adegan-adegan yang scare-nya tuh di build up banget. Misalnya kayak adegan Ed dan Lorraine di kamar mayat. Adegan tersebut berhasil membuatku tertawa nervous, which is my defense mechanism kalau lagi takut banget. Building up nampaknya memang jadi kekuatan film ini. Chaves berhasil menjaga tempo, berhasil presisi mengatur kamera, dan bahkan penempatan tulisan narasi aja dilakukan pada momentum yang tepat. Sehingga saat nonton ini di awal itu rasanya langsung ke hook banget. Aku suka gimana film ini memberikan kondisi yang berbeda kepada Ed dan Lorraine. Ed sekarang punya kelemahan, jantungnya diserang oleh iblis di opening. Sehingga dia jadi sakit, untuk berlari aja dia tuh kepayahan. Nah ini menciptakan stake yang sangat berarti bagi mereka berdua, mengganggu dinamika yang sudah terbangun sejak dua film sebelumnya. Lorraine harus beraksi sendiri, sementara si Ed, dia mencoba untuk sebisa mungkin berada bersama Lorraine. Nah, feeling saling terkoneksi dan harus bersama itulah menjadikan kontras dengan penjahat di film ini. Penjahat di sini kan melakukan koneksi, tapi untuk tujuan memisahkan. Vera Farmiga dan Patrick Wilson menunjukkan chemistry yang sangat kuat, on top of permainan acting yang emosional. Mereka membuat gampang bagi kita untuk bersimpati kepada karakter yang mereka perankan. Yang berada di ujung tanduk di sini tuh bukan hanya soal keselamatan nyawa Ed, tapi juga keselamatan relationship mereka. Karena film juga mengestablish cara kerja kesurupan, kita diperlihatkan POV mereka yang kesurupan, maka kita jadi melihat sebagaimana mereka melihat, bahwa mereka tuh nggak tahu mana yang nyata, mana yang bukan. Yang mereka lihat adalah orang terkasih mereka tuh diserang iblis, padahal realitanya si iblis yang nyerang itu justru sang kekasihnya sendiri. Relasi Ed dan Lorraine sebagai pasangan sudah demikian kuat mengakar. Kita sudah melihat mereka menempuh banyak rintangan bersama. Nah, di film inilah kebersamaan mereka itu terasa benar-benar terancam, sehingga jadi ketegangan sendiri bagi kita yang sudah peduli. Film juga memperlihatkan sedikit soal kejadian bagaimana kedua orang ini bertemu, dan adegan kecil dan singkat itu menambah bobot yang lumayan untuk memperkuat simpati kita terhadap hubungan keduanya. Pembangunan film ini memang bekerja dengan baik, tapi tidak untuk waktu yang lama. Belum sampai pertengahan durasi, aku sudah merasakan kurang tertarik.
Dan itu tepatnya adalah saat cerita yang sudah seperti membangun ke arah yang totally berbeda dari Conjuring terdahulu, tapi ternyata hanya menjadi nggak beda-beda amat. Cerita di film ini kan berdasarkan kasus peradilan pertama di Amerika yang pertama kali ada terdakwa yang menggunakan setan sebagai pembelaan. Setan yang nyuruh gue gitu. Film seperti akan mengarah ke membahas hal yang menjadi judul tersebut, hal yang jadi sensasi banget di tahun 80 di Amerika. Ada adegan ketika Ed dan Lorraine berusaha meyakinkan pengacara untuk mau membantu Arnie karena devil made him do it. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi konflik yang menarik. Bagaimana investor alam gaib seperti mereka harus beradu pendapat dengan polisi, dengan pengadilan. Bagaimana fakta-fakta kasus bertemu dengan konsep-konsep spiritual. Aku pikir film ini bakal berani banget kalau banting setir ke hal tersebut. Tapi ternyata memang filmnya nggak berani. Build up untuk meyakinkan pengacara tadi itu ternyata penyelesaiannya sangat gampang dan malah dibuat kayak komedi oleh film ini. Mainlah ke rumah kami, nanti kami kenalin kamu sama Annabelle. Gitu tuh, like, what the? Jadi, setelahnya, Ed dan Lorraine tidak pernah dapat kesulitan lagi perihal meyakinkan polisi kalau yang mereka omongkan soal kasus itu adalah kebenaran. Orang-orang hukum itu percaya aja. Bahkan ada adegan ketika polisi beneran minta kerjasama dengan mereka, kerjasama untuk menyelidikin TKP. Film tidak berniat mengeksplorasi kejadian nyata, melainkan tetap berada di penggalian investigasi fantasi yang bahkan nggak benar-benar ngasih hal baru, atau malah nggak benar-benar menakutkan. Ed dan Lorraine jadi semacam detektif menyelidiki kasus. Hanya saja penyelidikan mereka nggak actually meneliti petunjuk, melainkan cuma si Lorraine-nya megang benda, terus dia ngelihat sebuah vision tentang kebenaran. Come on. Vision si Lorraine ini basically cuma eksposisi yang dilakukan dengan cara paling gampang. Ini nggak ada bedanya sama flashback berisi pengungkapan kejadian yang sebenarnya yang dilakukan oleh perempuan tanah jahanam tahun 2020 kemarin. Tapi malah di Conjuring yang ketiga ini lebih parah karena bukan cuma dilakukan satu kali. Film ini enggan membahas psikologis ataupun membahas pembahasan kasus dari seorang pria yang membunuh tapi mengaku kesurupan. Karena kalau membahas itu bakal nyimpang jauh dari franchise-nya, dari jati diri franchise-nya. Tapi ujung-ujungnya juga film ini berubah juga. Berbeda dari film sebelumnya. Film ini berubah dari horor rumah hantu ke penyelidikan whodunit dengan unsur cult atau unsur ilmu sihir. Musuh utama mereka kali ini mungkin saja adalah manusia. Nah, untuk stay true dengan jati diri franchise dan universe-nya, yang dipertahankan film ini jump scare-nya malah. Masalahnya adalah absennya jump one memang tak bisa untuk tidak ternotis. Untuk beberapa kali memang Jeff berjuang keras untuk katakanlah meniru gaya Won. Dia membuat good jump scare dari build up tensi. Tapi tidak jarang juga dia seperti kembali ke jump scare basic. Jeff akan sering mematikan lampu. Yang dilakukannya ini nggak sama dengan bermain lewat bayangan. Karena Jeff di sini tuh betul-betul menutupi pandangan kita, membuat gelap, membuat kita susah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kita akan menyipitkan mata, berusaha mempertajam penglihatan, dan bam, datanglah jump scare itu. Makanya film ini nggak seram. Hantu-hantu ikonik kayak di film 1 dan film kedua malah nggak ada sama sekali. Dan pilihan film untuk membumbui beberapa adegan dengan komedi juga nggak membantu film dalam kasus ini. Malah membuat kita jadi tertawa juga di adegan yang mestinya memang didesain untuk seram. Ada waktu saat nonton film ini ketika aku tidak lagi tertawa nervous, melainkan tertawa ya karena memang yang kulihat itu menurutku lucu. Dan aku nggak yakin film ini sengaja melucu atau enggak. Misalnya seperti ketika ada botol kecil banget, tapi air di dalamnya ternyata bisa dipakai untuk menggambar lingkaran yang cukup besar untuk orang dewasa duduk bersila di dalamnya. Atau ketika melihat tampang semak si paspor penjara begitu kesurupan bombastis berhenti. Men, si paspor pasti ngira dialah yang berhasil menghentikan itu semua. Padahal kan semua itu berhenti karena musuh mereka udah dikalahkan oleh orang yang bukan dia gitu. Dan ngomong-ngomong soal musuh, film ini benar-benar menuliskan karakter musuhnya dengan sangat awkward. Motivasinya nggak jelas. Kenapa orang-orang itu yang dia targetkan juga nggak jelas, nggak diberikan penjelasan. Dan ngalahin dia itu gampang banget. Aku nggak ngerti kenapa dia begitu kebetulan gitu nggak ada di altar. Padahal bukankah dia sedang melakukan ritual untuk bikin Arnie kesurupan saat itu? Who made this?
Clearly ini adalah yang terburuk dari antara ketiga film Conjuring. Film Conjuring yang kedua aku kasih nilai 8 bintang emas. Sementara Conjuring yang pertama sukses nangkring di posisi 8 di top movies 2013 ku. Film ketiga ini kayaknya bakal masuk daftar kekecewaan bioskopku di akhir tahun nanti. Aku udah senang dan tertarik sama kasusnya. Aku juga suka banget sama Ed dan Lorraine serta situasi yang harus mereka hadapi dalam cerita kali ini. Hanya saja, film ini ngambil perubahan tapi tidak benar-benar berani. Sehingga bahasannya jadi dangkal dan nggak klop. Film berusaha membuat whodunit yang seram, tapi gagal. Film-film santet jadul Indonesia kayaknya lebih seram daripada film ini. Aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk The Conjuring, The Devil Made Me Do It. That's all we have for now. Setelah menyaksikan film ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari perbedaan antara witchcraft di Amerika dengan santet atau perdukunan di Indonesia? Apakah di Indonesia pernah ada kasus santet yang dibawa ke pengadilan? Bagaimana hukum santet di mata hukum Indonesia? Share with us in the comments kalau kalian tahu ya. Jangan lupa juga untuk hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.